Halo teman-teman, selamat datang di Lino Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Trolls Band Together. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Kita akan dibawa ke masa lalu Branch saat ia dan keempat saudaranya melakukan penampilan pertama boyband mereka yang dijuluki Brozone. Dalam tour, diantaranya ada Spruce, Clay, Floyd, pemimpin Brozone John Dory, dan si paling kecil Baby Branch. Mereka berlima adalah satu-satunya boyband pada zaman itu dan paling terkenal di masanya. Di tengah penampilan, John Dory yang ingin nampak paling menonjol dari keempat saudaranya berusaha membuat gerakan tak sesuai koreo latihan mereka. Hal tersebut pun membuat semua gerakan berantakan dan menghancurkan formasi. Setelah kembali ke belakang panggung dengan perasaan malu, John lalu memberitahu kalau dia menginginkan gerakan lain. Sebuah koreo yang bisa mencapai keharmonisan keluarga ini menjadi sangat sempurna. Akan tetapi, Clay menganggap jika tujuan utama mereka membuat boyband adalah untuk kesenangan, bukan mencari kesempurnaan. Oleh karena itu, Spruce dan juga Clay memutuskan untuk keluar dari boyband ini. Begitupun dengan John dengan memilih akan merintis karir solonya, lalu disusul kepergian Floyd meninggalkan Baby Branch seekor diri untuk merawat neneknya. Kembali ke masa sekarang, Branch di sini tengah mengenang itu semua seekor diri. Sampai akhirnya Poppy datang menanyakan kabar Branch yang nampak senang namun sedih di saat bersamaan. Branch pun berdalih dan tidak memberitahukannya kepada Poppy dan ia mengalihkan pembicaraannya dengan mengajak Poppy mendatangi akad nikah Bridget dan Raja Crystal yang kebetulan berlangsung hari ini. Semua bangsa nampak sangat antusias menghias seluruh kota, tidak terkecuali bangsa Trolls yang juga ikut meriahkan suasana dengan nyanyian mereka. Kedua bangsa ini yang tadinya saling berselisih, kini hidup rukun dengan satu lingkungan kehidupan sejahtera bersama-sama. Berkat keberhasilan Poppy dan Branch yang berhasil menyatukan mereka, secara tiba-tiba John Dory datang menghentikan acara ini. John datang lalu menyapa kepada saudaranya Branch. Ia memberitahu semua orang bahwa dirinya adalah mantan anggota boyband Brozone yang pernah sangat terkenal dulu. Tetapi Branch masih berusaha untuk menyangkal itu semua. Dia menganggap John adalah mantan saudaranya sebab dia dan yang lain telah meninggalkannya seekor diri merawat mendiang nenek selama 20 tahun. Maksud kedatangan John ke sini selain untuk menemui Branch, dia membutuhkan bantuannya sebab Floyd, saudara yang paling dekat dengan Branch, saat ini sedang dalam bahaya besar. Malam itu, John mendapat sebuah surat yang mengatasnamakan Floyd. Dia ditahan oleh penyanyi superstar Velvet dan Finnear bersaudara dari bangsa balon. Floyd meminta bantuan dari seluruh anggota keluarga untuk datang ke Gunung Regius demi menyelamatkan dirinya. Nah, John yang kala itu belum mengetahui keberadaan tiga saudara lainnya, memutuskan seekor diri mendatangi Gunung Regius saat Velvet dan juga Finnear mengadakan pertunjukan besar mereka. Dia mengendap-endap melewati para penonton, kemudian masuk ke dalam ruang aktris dan di sana John bertemu dengan Floyd yang tertahan di dalam botol parfum.
Floyd memberitahu kalau surat yang dikirim sebelumnya hanyalah sebuah pancingan agar John datang kemari. Dan kekuatan bernyanyi Floyd sebagai bangsa troll, Velvet serta Finir manfaatkan untuk mencuri kemampuannya. Sayang, upaya John tidak menggores botol parfum sedikit pun karena botol ini terbuat dari berlian dan menurut Floyd juga satu-satunya cara agar bisa menghancurkan berlian ini adalah dengan keharmonisan keluarga yang sempurna. Untuk itu, John berinisiatif mencari ketiga saudaranya untuk menyatukan kembali Brozone dan menyanyikan keharmonisan keluarga yang sempurna demi menyelamatkan Floyd. Sebelum Velvet dan Finir mencuri seluruh kemampuan bernyanyi Tross lain. Awalnya, Prince menolak mengingat dulu John menjadi perusak keharmonisan keluarga mereka sendiri. Tetapi Poppy berhasil membujuk Prince dengan berkata, ini adalah kesempatan agar keluarga Prince bisa bersatu kembali sebab Prince beruntung memiliki saudara yang patut untuk diperjuangkan. Tidak seperti Poppy yang hanya seorang diri tanpa memiliki saudara. Lalu mendengar pernyataan Poppy yang membahas saudara ini, ayah Poppy hanya bisa diam seperti menyembunyikan sesuatu. Perjalanan mencari demi menyatukan kembali Brozone pun dimulai hari ini. John memanggil peliharaannya, Rhonda, untuk membawa mereka dalam ekspedisi ini. Di sisi lain, Velvet dan Finir yang kini menjadi top leaderboard di dunia musik mulai merasakan dampak pengurangan pada kemampuan bernyanyi mereka berdua. Lalu untuk bisa mempertahankan kemampuan bernyanyinya, Velvet dan Finir terus menyemprotkan energi kehidupan Floyd ke dalam diri mereka, meskipun Floyd semakin melemah. Sementara itu, Poppy, Prince, dan John yang baru keluar dari wilayah Burgess, mereka kedatangan penumpang gelap. Dia adalah Tiny Diamond. Mereka pertama-tama mencari Spruce. Nah, Prince rupa-rupanya sudah memiliki tujuan menggunakan beberapa peta dan petunjuk mengenai keberadaan tiga saudaranya, dan juga mendapatkan sebuah petunjuk berupa kartu pos mengenai keberadaan Prince yang tinggal di suatu tempat. Setibanya di Pulau Veke, Prince dan kawan-kawan disambut baik oleh seluruh penduduk Veke yang merupakan bangsa Raju. Mereka kemudian mengantarkan Prince menemui Spruce yang ternyata menjadi pengelola utama pulau ini. Semenjak keluar dari Brozone, Spruce mengubah namanya dan dipercaya untuk mengelola pulau. Spruce juga mempersunting salah satu bangsa rajut dan menjadi seekor ayah bagi keenam anaknya. Tujuan John kemari bukanlah membahas mengenai kehidupan Spruce, melainkan meminta kepadanya untuk kembali bersatu demi menyelamatkan Floyd yang saat ini sedang dalam bahaya. Awalnya, Spruce menolak seperti Prince sebelumnya karena ia trauma dengan sikap egois John dulu. Namun, istri dan anak-anak Spruce berhasil meyakinkan ayah mereka, lalu sedikit melakukan nostalgia sebagai Brozone dengan bernyanyi sambil berkoreo bersama-sama. Dalam nostalgia barusan, Prince merasa tidak percaya jika ia masih mengingat dan menghafal setiap lirik serta gerakan tarinya setelah 20 tahun berlalu. Setelah itu, Spruce meminta izin kepada istrinya dan anak-anak demi menyelamatkan saudaranya. Tentu saja, sang istri mengizinkan karena jika bukan Spruce dan saudara yang melakukan hal itu, siapa lagi?
Bruce akan menyesal dan tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika ia menolak pergi untuk menolong saudaranya. Di tengah perjalanan, Bronze dan juga kawan-kawan mendapati kabar buruk bahwa superstar Velva dan Vanir bersaudara akan melakukan pertunjukan bernyanyi mereka di Rage Dome, sebuah panggung besar yang dikhususkan untuk Velva dan Vanir saat mereka menerima penghargaan. Prince takut kalau upaya mereka akan terlambat dan membuat Floyd kehilangan nyawanya. Tetapi Poppy masih menjadi Trolls yang paling positif karena sekarang tinggal Clay yang tersisa untuk mereka cari. Beruntung, John masih menyimpan salah satu sempak milik Clay yang bisa dijadikan petunjuk. Menggunakan aroma dari sempak itu menemukan Clay. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Berkat portal antar dimensi milik Rhonda, Prince dan kawan-kawan berhasil tiba di sebuah taman hiburan kosong dan mempertemukan mereka dengan Viva, salah satu bangsa Trolls yang tinggal di sana. Dengan warna tubuh pink, rambut berantakan, serta energi positif yang dipancarkan, Viva nampak sangat mirip dengan Poppy. Kehadiran Prince dan juga kawan-kawan disambut gembira olehnya, serta gumpalan Trolls lain. Mereka menyuguhkan makanan dan minuman milik manusia. Bangsa gumpalan Trolls juga rupa-rupanya adalah bangsa yang sangat tertutup. Bangsa ini masih ngerasa takut dengan bangsa Britons karena mengetahui Poppy telah berhasil menjalani hidup berdampingan dengan Convergence. Nah, buat si Neval yang belum nonton, secara tiba-tiba kehadiran Prince dan kawan-kawan menarik perhatian Clay yang ternyata setelah keluar dari Brozon dia pindah dan tinggal bersama Viva di taman hiburan ini. Clay sepenuhnya mengubah tampilan dia, juga menambah nama belakangnya menjadi Clay Fang. Prince lalu kembali menjelaskan tujuan ia mencari Clay adalah untuk meminta bantuannya menyelamatkan Floyd yang sangat ini ditahan dalam sebuah botol parfum berbahan kristal. Satu-satunya cara menyelamatkan Floyd adalah dengan menyatukan kembali Bronson dan menyanyikan keharmonisan keluarga yang sempurna. Mendengar kabar buruk tersebut, Clay tanpa banyak keputusan bersedia ikut dalam misi penyelamatan ini. Di tengah perbincangan, sontak gelang waktu berpelukan milik Poppy menyala. Melihat gelang tersebut, Viva baru teringat kalau dulu dia juga memiliki gelang yang mirip dengan milik Poppy. Kemudian saat Viva kembali memastikan dengan bertanya apakah nama ayah Poppy adalah Raja Peppy dari bangsa Pop Trolls, Poppy pun menjawab iya, dan membuat Viva begitu terkejut setelah mengetahui saudarinya masih hidup. Hingga saat ini, begitupun Poppy yang ikut merasa bahagia setelah ia mengetahui kalau selama ini dirinya memiliki saudari yang terpisah. Tidak sengaja. Ribuan pertanyaan terus Poppy lontarkan kepada Viva. Salah satunya menanyakan bagaimana kisah Viva bisa berpisah dengan bangsa Pop Trolls. Jadi dulu saat bangsa Pop Trolls berupaya kabur dari pohon, Raja Peppy berhasil memimpin hampir seluruh bangsa Pop Trolls, serta Poppy keluar melalui jalur goa yang sudah mereka gali. Tetapi setibanya di luar, Raja Peppy baru menyadari jika Viva tertinggal di balik reruntuhan goa bersama beberapa bangsa Pop Troll lain yang tengah menghadapi bangsa Britons. Saat Raja Peppy kembali, beliau hanya menemukan gelang milik Viva dan mengira kalau anaknya telah dimakan oleh bangsa Britons. Beruntung Viva berhasil selamat, lalu
menemukan taman hiburan terbengkalai milik bangsa Brazilians. Ia pun menjadikan tempat ini sebagai surga untuk para trolls yang berhasil selamat bersamanya. Viva sendiri sudah beberapa kali mencari cara untuk pergi mencari Ayah dan Poppy, namun ia takut akan bertemu lagi dengan bangsa Brazilians. Viva bahkan tidak mengizinkan Poppy ataupun Brans dan yang lain keluar dari taman hiburan ini, meskipun alasan mereka untuk menyelamatkan saudara. Viva begitu takut harus kehilangan anggota keluarga yang kedua kalinya. Poppy dan Brans mencoba menjelaskan kepada Viva kalau seluruh bangsa Brazilians tidak lagi memakan trolls, namun Viva masih tidak percaya dan masih tetap takut dengan kenyataan dunia luar yang belum ia ketahui telah berubah sepenuhnya. Beruntung, diam-diam Clay berhasil membuka kembali gerbang dan mereka berlima pun bergegas memasuki Ronda. Dan sebelum pergi, Poppy kembali meyakinkan Viva dan bahkan mengajaknya untuk ikut serta dalam misi penyelamatan ini. Sayang, Viva sama sekali tidak berani dan memilih untuk tetap berada di dalam taman hiburan bersama lainnya. Di sisi lain, Velvet dan juga Vinir saat ini mereka mendapatkan sebuah kostum berupa alat baru bernama penghisap sari buah yang dibuat Cringe untuk menyejukkan tubuh Velvet. Tetapi Velvet justru memanfaatkan kostum tersebut untuk menghisap energi kehidupan milik Floyd sebelum mereka tampil di atas panggung. Floyd kemudian memanfaatkan kesempatan ini dengan berpura-pura sudah kehabisan energi. Saat Velvet ingin membuangnya ke toilet, Floyd berusaha untuk kabur keluar dari ruangan. Naas, aksinya harus tertangkap oleh Vinir agar berusaha untuk membujuk Vinir agar mau membebaskannya. Dia berkata kalau Vinir bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus menuruti paksaan Velvet. Bujukan itu nampak berpengaruh, tapi karena Vinir takut, ia pun kembali menuruti kemampuan Velvet yang padahal Vinir sendiri sudah anggap salah. Perselisihan antar keluarga pun kembali dirasakan oleh Brozon. Dalam latihan mereka lagi-lagi, John merasa berkuasa. Mentang-mentang paling tua, dia memaksa seluruh saudaranya untuk menjadi sempurna sesuai keinginannya. Buruknya lagi, Jones berusaha dan juga Clay masih memperlakukan Brand seperti bayi yang membutuhkan bantuan. Padahal semenjak Brand ditinggal oleh mereka, dia sudah menjadi dewasa dan merawat mendiang nenek seekor diri selama 20 tahun. Rasa trauma akan ditinggal dan menjadi sendirian menjalani hidup telah Brand rasakan selama itu. Dan kini ia berniat untuk menyelamatkan seekor diri meskipun tanpa bantuan saudaranya. Beruntung Poppy bersedia mendampingi Brand apapun yang terjadi kepadanya. Begitupun dengan Tammy yang serta-merta ikut ke dalam misi penyelamatan Floyd. Setibanya di gunung Rejoice, di sini Brand, Poppy dan Tini bergegas memasuki ruangan Velvet dan Vinir melalui ventilasi udara. Setelah berhasil menyelinap ke dalam, mereka langsung dipertemukan dengan Floyd yang nampaknya semakin sekarat. Lalu, ia memperingatkan Brand agar keluar dari sini sebelum Velvet dan Vinir datang menangkapnya. Namun, di waktu yang bersamaan itu juga, Velvet dan Vinir datang sambil membawa seluruh keluarga Brand, karena ternyata mereka juga berencana menyelamatkan Floyd. Malam ini adalah pertunjukan besar Velvet dan juga Vinir. Secara tiba-tiba di hadapan seluruh fans mereka, Brand hadir meneriaki Velvet dan Vinir adalah pembohong yang mencuri kemampuannya bernyanyi dari para trolls. Sontak Velvet dan Vinir memutuskan untuk kabur demi menghindari kebenaran tersebut.
Branch yang sudah pasti tidak tinggal diam pun segera mengejarnya. Di sisi lain, Bridget dan juga Crystal yang sudah resmi menjadi pasangan suami istri berencana melakukan honeymoon di taman hiburan. Setibanya di sana, Bridget dan Crystal langsung dijebak oleh para trolls yang mengira ingin memangsa mereka. Untungnya buku yang ditinggalkan Poppy ditemukan oleh Viva. Ia pun segera menanyakan kebenaran tentang bangsa Burgens yang tidak memakan bangsa trolls lagi kepada Bridget. Dan Viva mendapat kenyataan bahwa semua perkataan Poppy sebelumnya adalah benar. Dan oleh karena itu juga Viva mengajak Bridget dan Crystal untuk membantu Poppy dan kawan-kawan yang saat ini sedang kesulitan mengejar Velvet dan Vinir demi menyelamatkan saudaranya Branch. Setelah bertemu, Viva meminta maaf atas keputusan dan perilaku ia kepada Poppy sebelumnya. Poppy juga menyadari kalau hubungan antar saudara adalah hubungan yang paling kompetitif dalam keluarga. Tapi begitu mereka tumbuh, maka akan menjadi hubungan yang paling kuat. Velvet dan Vinir terus mengisap energi kehidupan para trolls sambil berusaha melawan Branch dan kawan-kawan. Dengan memanfaatkan kelengahannya, Viva baru berhasil mencopot 2 kristal yang mengurung John dan Spruce dari kostum milik Vanir. Selanjutnya, mereka beramai-ramai menghubungi Velvet dan mendapatkan Clay. Kini tersisa Floyd, seekor diri. Velvet dan Vinir akan menghabiskan seluruh energi yang tersisa dari dalam tubuh Floyd untuk mengakhiri pertunjukan Underworld mereka. Beruntung, Cringe, mantan asisten pribadi Velvet dan Vinir, memutuskan untuk membantu para trolls. Ia menonaktifkan listrik demi membiarkan Branch dan kawan-kawan bisa menyelamatkan Floyd. Bersama-sama, Brozone menunjukkan kemampuan natural mereka di hadapan seluruh penduduk Gunung Regis. Poppy dan Viva pun tidak mau ketinggalan untuk menunjukkan bakatnya. Mereka semua mengkombinasikan suara hingga menciptakan energi keharmonisan sempurna dan menariknya Floyd dari dalam kurungan kristalnya. Dalam sebuah hubungan keluarga, kita tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi harmonis, namun kita harus menjadi diri sendiri dan bisa mempercayai satu sama lain. Keharmonisan tersebut akhirnya membuat Vinir tersadar dan mengakui bahwa ia dan saudarinya adalah penipu yang mencuri bakat energi kehidupan milik bangsa trolls demi membuat mereka terkenal di kalangan para penyanyi. Pengakuan Vinir juga membuat Velvet membenci dirinya. Akan tetapi Vinir tidak mempersalahkan hal tersebut. Ia tetap menghormati Velvet sebagai saudarinya, apapun yang sudah ia perbuat. Setelah semuanya Branch lalui, kini mereka kembali ke atas panggung sebagai Brozone dan akan menyelesaikan pertunjukan 20 tahun lalu yang belum sempat terselesaikan. Nah, untuk alur cerita filmnya pun selesai. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.